Halo teman-teman, kembali lagi di Sorot Figur. Hari ini kita akan menyelami sebuah kisah dari figur publik yang sebelumnya kita ulas, Sri Mulyani Indrawati. Tapi bukan tentang jabatan atau prestasinya, melainkan momen paling sederhana dan pahit dari masa kecilnya, yang mengajarkan kita banyak hal tentang kerendahan hati, empati, dan perjuangan. Sebelumnya jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan konten-konten penuh inspirasi lainnya. Sri Mulyani lahir dalam keluarga yang tidak berada dalam kemewahan, walaupun orang tuanya adalah pegawai negeri. Dia tumbuh sebagai salah satu dari 10 bersaudara. Karena jumlah anggota keluarga banyak dan penghasilan terbatas, kondisi finansial sering menantang. Salah satu kisah yang paling menyentuh, ketika makan bersama keluarga, telur dadar pun harus dibagi menjadi 12 potong agar semua anak dapat bagian. Satu telur dibagi 12 gitu kan biasa. Satu kamar berisi 6 orang gitu kan biasa, kata Sri Mulyani mengenang masa kecilnya. Kisah ini memperlihatkan bahwa sejak kecil, ia dan keluarganya hidup dalam keterbatasan yang nyata, bukan sekedar narasi dramatis, tapi kenyataan yang harus mereka hadapi. Berikut poin-poin pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. 1. Empati tumbuh dari pengalaman nyata. Karena mereka banyak, sulitnya mendapatkan bagian lebih banyak membuat Sri Mulyani dan saudara-saudaranya merasakan pentingnya memahami orang lain, memberi kepada yang membutuhkan menjadi nilai yang ditanamkan ibunya. 2. Kesederhanaan sebagai pendidikan karakter. Meski hidup sederhana, orang tuanya menanamkan nilai kepedulian terhadap sesama. Ketika ada yang sakit, butuh biaya sekolah, atau untuk pernikahan, honor mengajar dari sang ibu sering dibagikan kepada orang lain. 3. Ketangguhan dan transformasi dari determinasi. Keterbatasan masa kecil tak menghentikannya untuk meraih prestasi tinggi. Kini, Sri Mulyani menjadi sosok berpengaruh, bahkan mendapat penghargaan sebagai Menteri Keuangan terbaik di kawasan Asia Timur dan Pasifik 2020. 4. Pewarisan nilai kepada generasi berikutnya. Ia menyebut bahwa pendidikan toleransi dan empati itu juga diterapkan kepada anak-anaknya, meski dalam bentuk atau cara yang berbeda. Sekarang, mari kita renungkan bersama. Apakah kita pernah mengalami momen dibagi-bagi dalam hidup kita? Bukan materi besar, tapi hal sederhana seperti makanan, waktu, perhatian yang membentuk karakter kita. Apakah kita cukup bersyukur atas apa yang kita miliki, sekaligus berempati kepada mereka yang punya keterbatasan? Bagaimana kita meneruskan nilai-nilai seperti empati, tolong-menolong, dan kesederhanaan di tengah kehidupan modern yang sering menggoda untuk konsumsi berlebihan? Teman-teman, kisah satu telur dibagi 12 potong ini bukan sekedar cerita sedih, melainkan cermin nilai hidup, bahwa dari hal paling sederhana pun kita bisa belajar menjadi manusia lebih baik.